Mari kita renungkan posisi Barnabas. Dalam Alkitab Kisah Para Rasul, Barnabas dan Paulus itu besti, teman dekat. Tapi kemudian mereka pecah kongsi, berpisah gara-gara masalah Markus menurut Alkitab. Tapi sejarah teologi mencatat perpisahan mereka jauh lebih dalam dari sekadar masalah Markus. Barnabas adalah Yahudi asli, orang Lewi. Dia taat hukum Taurat, dia disunat, dia tidak makan babi. Paulus adalah Yahudi Helenis, ke-Yunani-Yunanian, yang membatalkan hukum Taurat, membolehkan makan babi, dan melarang sunat. Sangat masuk akal jika Barnabas menulis Injil sendiri untuk melawan ajaran sesat Paulus. Di pembukaan Injil Barnabas tertulis, Barnabas, Rasul Yesus orang Nazaret, kepada semua orang yang tinggal di bumi, menginginkan kedamaian. Banyak orang yang tertipu oleh setan dengan dalih kesalehan, mewartakan ajaran yang paling jahat, menyebut Yesus anak Allah, menolak sunat. Di antara mereka adalah Paulus, yang saya bicarakan dengan penuh kesedihan. Dengar itu. Barnabas secara eksplisit menyebut Paulus sebagai orang yang tertipu setan. Ini adalah perang ideologi di abad pertama. Ada kubu Barnabas, tauhid, taat hukum, versus kubu Paulus, trinitas anti hukum. Sayangnya, kubu Paulus yang menang secara politik karena didukung oleh kekaisaran Romawi yang pagan. Maka Injil Barnabas dibakar, pengikutnya diburu, dan ajaran Paulus dijadikan agama negara. Sejarah ditulis oleh pemenang, tapi kebenaran tidak bisa mati. Kebenaran seperti air, dia akan mencari celah untuk keluar. Dan Injil Barnabas adalah mata air kebenaran yang memancar kembali setelah disumbat ribuan tahun. Apa pelajaran terbesar dari sini? Bahwa Islam bukanlah agama yang datang belakangan dan mengarang cerita. Islam adalah restorasi. Islam adalah konfirmasi. Al-Quran datang untuk membenarkan apa yang benar dari kitab terdahulu dan mengoreksi apa yang salah. Injil Barnabas adalah saksi yang tertinggal. Dia adalah the missing link. Dia membuktikan bahwa ajaran murni Yesus itu sama persis dengan ajaran Islam. Yesus sholat, sujud. Yesus puasa. Yesus sunat. Yesus tidak makan babi. Yesus bertauhid. Injil Barnabas merekam semua itu dengan detail. Ketika orang Kristen membaca Injil Barnabas, mereka sering merasa aneh karena isinya sangat Islami. Padahal seharusnya mereka sadar, bukan Injil Barnabas yang Islami, tapi Yesuslah yang sebenarnya Muslim. Injil Barnabas terasa asing bagi mereka, karena mereka sudah terbiasa dengan Yesus palsu, ciptaan Paulus yang bule dan anti-syariat. Jika mereka mengenal Yesus yang asli, Yesus sejarah, Yesus orang Yahudi Timur Tengah, mereka akan melihat cerminannya di dalam Injil Barnabas, bukan di dalam Injil Yohanes atau surat Paulus. Tetangga sebelah sering mengejek, mana ada nabi namanya Muhammad disebut di kitab sebelumnya? Kami jawab, ada di Injil Barnabas, tapi kalian buang kitabnya, kalian bakar naskahnya, kalian fitnah penulisnya, kalian seperti maling yang menghilangkan barang bukti, lalu berteriak, mana buktinya? Gak ada kan? Licik, sangat licik, tapi Allah maha perencana, wa makarullah, wa Allahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah pun membuat makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Allah memunculkan kembali naskah ini di perpustakaan Wina, di perpustakaan Vatikan, dan di penemuan Turki, sebagai hujah argumentasi bagi orang yang berakal. Agar di hari kiamat nanti, orang Kristen tidak bisa beralasan, kami tidak tahu ya Tuhan. Tuhan akan bilang, aku sudah sisakan Injil Barnabas untuk kalian baca. Kenapa kalian tolak? Kenapa kalian lebih percaya dogma konsili daripada kesaksian Rasul senior? Kepada teman-teman Kristen yang hatinya mulai ragu, jangan takut. Keraguan adalah awal dari hidayah. Cobalah baca Injil Barnabas. Jangan baca ulasan pendeta tentangnya, tapi baca isinya langsung. Rasakan getaran tauhid di dalamnya. Rasakan kerendahan hati Yesus di dalamnya. Rasakan kerinduan Yesus akan kedatangan Muhammad di dalamnya. Kalian akan menemukan sosok Yesus yang lebih masuk akal, lebih agung dan lebih manusiawi daripada sosok Tuhan mati yang kalian sembah sekarang. Injil Barnabas adalah jembatan emas menuju Islam. Banyak mualaf di barat masuk Islam setelah membaca Injil Barnabas. Mereka merasa menemukan puzzle yang hilang. Mereka sadar bahwa menjadi Muslim adalah cara terbaik untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati. Video ini adalah senjata. Gunakan dengan bijak. Fakta tentang Injil Barnabas ini harus disebarluaskan. Dunia harus tahu bahwa ada versi lain dari kekristenan yang dibungkam. Dunia harus tahu bahwa nama Muhammad pernah bergema di mulut Yesus,
dan para rasulnya sebelum dihapus oleh penguasa Romawi. Jangan biarkan informasi ini berhenti di kalian. Viralkan, share ke semua grup. Biarkan para misionaris sibuk membuat video bantahan yang isinya pasti cuma muter-muter soal penanggalan abad pertengahan. Kita fokus pada substansi. Pesan tauhidnya tidak bisa dibantah. Kebenaran punya cahayanya sendiri. Dan cahaya Injil Barnabas kini bersinar terang mendukung cahaya Al-Quran. Hajar tombol suka sampai jebol sebagai tanda kemenangan iman. Penuhi kolom komentar dengan takbir dan shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nama yang diramalkan oleh Isa Al-Masih.